Apa itu Vibrio cholera? Kolera adalah penyakit diare akut yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholera. Kolera dapat menyebabkan penderitanya mengalami dehidrasi akut. Jika tidak diberi penanganan yang cepat dan tepat, maka penyakit tersebut dapat mengancam jiwa. Vibrio cholera dapat ditemukan pada makanan laut yang masih mentah dan air yang tidak bersih. Salah satu contohnya adalah kerang mentah. Kerang mentah yang terkontaminasi oleh bakteri kolera akan masuk ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan subunit TCB dari bakteri yang mengikat secara spesifik pada reseptor gangliosida pada usus. TCI akan diangkut melalui badan Golgi, lalu berakhir pada retikulum endoplasma. Selanjutnya, TCI1 akan berpindah menuju sitoplasma melalui jalur degradasi ER. TCI1 akan mengaktifkan protein G-alpha S sehingga meningkatkan aktivitas adenilat siklase. Adenilat siklase akan mengubah ATP menjadi CAMP yang mengaktifkan protein kinase A. Protein kinase A akan menghambat NHE dan mengaktifkan cystic fibrosis transmembrane conductance regulator sehingga banyak ion Cl yang keluar menuju lumen usus. Banyaknya ion Cl yang keluar akan membuat daerah di sekitar lumen usus menjadi lebih negatif sehingga untuk menyeimbangkannya banyak ion Na yang keluar menuju lumen usus. Banyaknya ion yang keluar menyebabkan konsentrasi di lumen usus meningkat sehingga menciptakan gradien osmotik di mana air akan keluar ke lumen usus yang menyebabkan diare. Bagaimana kolera dapat melawan imunitas pada tubuh? Sel epitel usus sebagai barier fisik mengenali PAMS yaitu LPS, CTX, dan OMPU yang dilepaskan dari patogen. PAMS kemudian akan dikenali oleh PRR yaitu TLR sehingga akan mengaktifkan imunitas alamiah dengan mengaktifkan jalur sinyal MY-D88, MPAK, dan NF-κB. Beberapa strain Vibrio cholera menghasilkan toksin MARTX yang dapat menghambat jalur sinyal MAPK pada sel epitel usus. Ketika jalur MARTX dihambat, maka terjadi penurunan produksi antigen proinflamasi, yaitu sitokin seperti interleukin 1 beta, interleukin 6, dan interleukin 8. Interleukin 8 biasanya bekerja dengan menarik neutrofil dan sel T ke lokasi infeksi, bersama dengan CCL2 yang menginduksi migrasi manosit, sel dendrit, dan sel T memori, serta interleukin 6 yang mengaktifkan degranulasi neutrofil pada lumen usus. Namun, karena dihambat, maka neutrofil tidak bisa bermigrasi ke lokasi infeksi, sehingga bakteri kolera akan lebih mudah masuk dan membentuk koloni-koloni baru. Limfosit lamina propria di dendum menghasilkan sitokin penting dalam jumlah signifikan termasuk interleukin 6 dan interleukin 8, interleukin 12 beta dan interleukin 17. Kolera juga memicu sel T helper untuk pembentukan pusat germinal, pematangan afinitas dan pengembangan antibodi afinitas yang tinggi serta sel B memori. Munculnya respon imun seluler dengan profil TH1 dan TH17 dalam darah hingga titik puncaknya setelah 7 hari terinfeksi. TH17 dan sel penghasil interleukin 17 lainnya berperan dalam pertahanan pada lapisan mukosa usus dan melawan virus kolera.